Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Di kajian kita yang lalu sudah sampai kepada hadis-hadis yang menjelaskan tentang khotib mengawali khutbah Jumatnya setelah membuka dengan muqaddimah mengucapkan kata amma ba'du yang artinya sesudah itu. Kita juga sudah mengkaji hadis yang menjelaskan tentang khotib duduk di antara dua khutbah, dan terakhir kita mengkaji hadis tentang mendengarkan ketika khotib sedang menyampaikan khutbah. Babul istima'i ilal khutbati. Malam hari ini kita akan mulai dari bab 32 yang akan menerangkan tentang khotib diizinkan untuk menyampaikan perintah kepada orang yang baru masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Babu idza ra'al imamu rajulan ja'a wa huwa yahtubu amaruhu ayusalliya rakaataini. Babu bab idza apabila ra'al imam melihat rajulan seorang laki-laki ja'a telah datang wa huwa dan imam yahtubu sedang berkhutbah. Amarohu memerintahkan kepada laki-laki yang datang ayusalliya rakaataini untuk sholat 2 rakaat, atau biasanya kita kenal dengan istilah sholat tahiyatul masjid. Hadisnya 930. Al-Bukhari telah berkata, Haddasana Abu Nu'mani qala, telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man, dia berkata, Haddasana Hammad bin Zaidin, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid an Amr bin Dinarin, dari Amr bin Dinar, an Jabir bin Abdillahi, dari Jabir bin Abdullah. Ini salah seorang sahabat Rasul. Qala, dia berkata, Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki, wan nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhtubu sedang berkhutbah an-nasa kepada orang-orang. Yaumal Jumu'ati, pada hari Jumat. Ini jelas khutbahnya khutbah untuk sholat Jumat.
Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, "As-shallaita ya fulanu?" Apakah engkau telah sholat, wahai fulan? Karena laki-laki yang datang ini tidak sholat tahiyatul masjid, tetapi langsung duduk. Sehingga Rasulullah diajukan pertanyaan, apakah kamu telah sholat sehingga engkau duduk? Qala, dia menjawab, la, belum. Qala, Rasulullah bersabda, kum, berdiri, farka. Ini kalau diartikan secara harfiah, farka maka rukuklah. Tapi maknanya farka maka sholatlah. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, siapa laki-laki itu? Ini dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Saya kutipkan matan hadisnya. Ja'a Sulaikun al-Gotofani. Jadi laki-laki itu namanya adalah Sulaik al-Gotofani. Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat, wa Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW qaimun alal mimbari. Rasul sedang berdiri di atas mimbar. Faqa'ada Sulaikun, kemudian Sulaik duduk. Qabla ayyusalliya, sebelum dia sholat. Jadi masuk masjid, Rasulnya sedang khutbah di mimbar, Sulaik langsung duduk. Faqala lahu, kemudian Rasulullah berkata kepada Sulaik, as-shallaita raq'ataini? Dalam riwayat Imam Muslim ini pertanyaannya begitu. Kalau di riwayat Imam Al-Bukhari kan as-shallaita ya fulanu. Kalau di sini as-shallaita raq'ataini, apakah engkau telah sholat 2 rakaat? Faqala, kemudian Sulaik menjawab, la, belum. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, kum farka'huma, bangun, kemudian sholatlah 2 rakaat. Di bab 32 hadis 930 ini, maka ada beberapa pelajaran terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Sulaik al-Gotofani sebagaimana diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Yang pertama, meskipun imam sudah sedang dalam keadaan berkhutbah, maka imam boleh menghentikan sementara khutbahnya untuk mengingatkan makmumah. Ini tidak bertentangan dengan pernyataannya Rasul apabila khutbah disampaikan, nanti kita akan ketemu hadisnya, iza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit. Jadi memang khotib itu memiliki kewenangan untuk menasihati makmumah. Dalam hal ini memberikan perintah kepada makmumah yang baru datang untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Termasuk kalau di dalam masjid misalnya pada saat khutbah kok rame, gaduh, maka khotib boleh mengingatkan. Yang mengingatkan jangan makmumah. Kalau makmumah yang mengingatkan nanti faqad laghut. Dia akan sia-sia, tidak mendapatkan kebaikan khutbah Jumat. Sia-sia. Jadi yang mengingatkan adalah imam yang sedang khutbah. Lagi khutbah nih, tahu-tahu di dalam masjid kemudian pada gemersak begitu. Apakah orang-orang dewasa atau anak-anak, maka khotib boleh mengingatkan. Yang kedua, untuk sholat Jumat, maka orang yang baru masuk ke dalam masjid tidak terhalang untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid meskipun khotib sudah khutbah. Ini buktinya Rasulullah memberikan perintah kepada Sulaik al-Gotofani, sudah duduk disuruh kum, berdiri, laksanakan sholat 2 rakaat. Apakah ini tidak bertentangan dengan perintah Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf yang menyampaikan bahwa ketika Quran dibacakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Tidak, karena Rasulullah itu memberikan pengkhususan. Sementara di Al-Quran surah Al-A'raf itu dalilnya umum. Jadi meskipun khotib sedang berkhutbah, lagi pula Bapak Ibu, kan tidak semua yang disampaikan oleh khotib itu Al-Quran.
Kalau misalnya di pertentangan, loh ini Qur'annya suruh mendengarkan, ini malah sholat, berarti kan tidak mendengarkan khutbah. Ini ada pengkhususan. Dan kalau kita belajar di dalam syariat al-Islam, kita akan menemukan pengecualian-pengecualian. Ada illah, ada istisna di situ. Yang ketiga, dalil umumnya memang para ulama berpendapat, orang yang sudah duduk maka kehilangan kesempatan sholat tahiyatul masjid. Tapi tidak berlaku bagi yang tidak tahu. Ini Sulaik al-Ghatafani kan tidak tahu. Dia sudah duduk. Tapi Rasulullah disuruh berdiri dan disuruh melaksanakan. Tidak berlaku bagi yang lupa. Jadi masuk masjid ini hari Jumat, tahu-tahu grok duduk. Kemudian ingat, oh iya, belum tahiyatul masjid, boleh. Bagi yang tidak tahu dan bagi yang lupa. Tapi tidak berlaku bagi yang sengaja. Lah, sungkan lagi kan sengaja, Pak. Beda syariatnya. Karena orang yang lupa memang tidak terkena syariat. Ini menunjukkan pentingnya sholat tahiyatul masjid ketika menghadiri sholat Jumat, walaupun sudah duduk, itu diperintahkan untuk berdiri dan melaksanakannya. Bab 32, bab 33, hadisnya sama, 930, 931. Sekarang kita ke bab 34, mengangkat tangan pada saat khutbah. Babu raf'il yadaini fil khutbati. Bab mengangkat tangan ketika khutbah. Karena ada riwayat di dalam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menyampaikan bahwa beliau tidak pernah melihat Rasulullah berdoa mengangkat tangan kecuali doa minta hujan. Itu maknanya sebenarnya mengangkat tangan yang tinggi dibandingkan mengangkat tangan yang biasa. Jadi maknanya mengangkat tangannya kan lebih tinggi dibandingkan doa-doa biasa. Itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ketika memberikan syarah pada hadis 932. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Hammad bin Zaidin an Abdul Aziz an Anasin wa an Yunusa an Sabitin an Anasin. Jadi hadisnya sampai kepada Anas. Anas berkata, bainama ketika an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu sedang berkhutbah yaumal jumu'ati pada hari Jumat, ketika itu qoma rajulun, seorang laki-laki berdiri. Faqala kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, halakal qura'u. Al-qura' itu artinya kuda-kuda. Telah binasa kuda. Kuda-kuda maksudnya kuda yang kakinya 4. Bukan kuda-kuda ketika mau belajar silat ya. Silat karate itu ada kuda-kuda ya. Ini kuda jaran. Ya. Kuda atau jaran gitu ya. Halakal qura'u, jaran, halaka telah binasa. So, kalau ngomongnya cepat, kuda-kuda nanti dikira wa halaka sa'u, dan telah binasa as-sa'u, kambing atau domba. Fad'ullaha, maka berdoalah Anda kepada Allah ayaskiana, supaya menurunkan untuk kami hujan. Famadda yadaihi, kemudian Rasulullah mengangkat tangan, wada'a, dan beliau berdoa. Ini hadis 932. Apa pelajaran dari hadis ini? Khatib Rasulullah ketika sedang menjadi khatib itu menghentikan sejenak. Ketika ada sahabatnya yang datang dan meminta sesuatu. Kemudian beliau seorang yang sangat santun, seorang yang sangat pemurah,
ketika ada sahabat yang meminta langsung dikabulkan. Tidak kemudian disampaikan nanti nunggu khutbah selesai, tidak. Langsung, ya Rasul, berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Karena keadaan peternakan kami, kudanya binasa, kambing-kambingnya binasa. Maka Rasul langsung menyampaikan kepada Allah SWT permohonan dengan cara mengangkat tangan. Pelajaran yang kedua apa, Bapak? Bahwa khotib itu boleh ketika Allah uji kita semua dengan ditangguhkannya hujan, maka di sela-sela khutbah boleh minta hujan kepada Allah. Meminta hujan kepada Allah ini boleh dilakukan oleh khotib. Di luar nanti ketika pelaksanaan sholat istisqa. Kalau ternyata belum dikabulkan, baru kemudian sholat istisqa. Ini pelajarannya. Kemudian yang ketiga, ketika berdoa meminta hujan, khotib itu mengangkat tangan yang tinggi. Nanti akan kita kaji pada Kitabul Istisqa khusus ya. Jadi ada pembahasan khusus oleh Imam Al-Bukhari tentang pelaksanaan sholat minta hujan. Itu hadis 932, babnya 34. Tapi ketika Allah sedang turunkan hujan, ya jangan berdoa minta hujan. Ya, minta hujannya agar bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini nafi'an, bermanfaat. Karena kalau sedikit kurang, kalau kebanyakan banjiran. Dan kalau banjir ya kita mengalami sendiri betapa kesusahannya kan begitu ya. Kemudian kalau hujan turun sudah kita kaji pada Kitabul Adzan. Ketika Rasulullah SAW selesai ngimami subuh, kemudian bilang kepada para makmumah, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kata Rasulullah, tadi Allah memberitahu, pagi hari ini ada yang mukmin dan ada yang kafir. Padahal, Bapak Ibu, sholat subuh itu menjadi sholat pembeda. Karena sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dengan sholat subuh. Tapi kok sahabat diberitahu pagi ini ada yang mukmin dan ada yang kafir. Siapa yang mukmin? Orang yang tadi mengatakan hujan turun karena rahmat dan karunia Allah, maka dia mukmin. Tapi yang mengatakan hujan turun karena bintang ini dan bintang ini, maka dia telah kafir. Maka tolong dijaga lisannya. Jangan kalau hujan terus-menerus Allah turunkan, terus ngomongnya seperti orang yang tidak berilmu. Ke udan baik karena wulan kie itu tidak berilmu namanya. Hati-hati nanti jatuhnya ke dalam kekafiran. Pernah ada yang tanya, si bisa nih Pak, kayak kue mari kafir. Karena menafikan Allah. Menganggap yang menyebabkan hujan itu nama-nama bulan. Yang menurunkan hujan adalah Allah. Itu di Al-Baqarah kan Allah bilang begitu. Di Al-A'raf juga Allah bilang begitu. Allah yang menggerakkan angin. Musakhkhari baina sama'i wal ard. Allah yang menggerakkan angin, angin yang mendorong awan sampai ke tempat yang Allah kehendaki, Allah turunkan hujan. Jadi Allah jangan kemudian Allah yang menurunkan hujan, malah yang disandari makhluk. Itu jadi kekafirannya di situ. Hati-hati sekali. Karena kalau sudah perkara iman ini berbahaya. Kalau keimanannya rusak, maka otomatis amalia yang lain akan rusak. Karena keimanan itu kan ibarat pondasi, Bapak Ibu. Kalau pondasinya rusak, ya tiangnya roboh, temboknya roboh, atapnya pada bersatuan. Sangat hati-hati. Kita ke bab 35. Babul istisqa'i fil khutbati yaumal jum'ati.
Bab meminta hujan pada saat khutbah di hari Jumat. Ini hadisnya sama dengan tadi 932, tapi ini lebih panjang. 933. Yang bercerita Anas bin Malik. Asobatin nasa sanatun. Allah timpakan kepada orang-orang tahun-tahun paceklik. Kalau di tempat kami, ketika Allah menahan hujan tidak turun, ngomongnya apa Pak? Ke musimnya kapuk mabur. Iya, karena ketika Allah tahan hujan tidak turun, itu Allah berikan rezeki. Jadi dulu di pinggir jalan itu banyak pohon ran. Namanya pohon kapuk apa pohon randu? Pohon randu. Itu pohon kapuk ya. Salah. Pohon randu. Buahnya namanya kan ini keter, Pak. Iya, namanya pohon randu, buahnya namanya buah randu. Dibuka isinya kapuk ya. Itu kalau sudah tua-tua kan pada meletak. Kemudian Allah tiupkan angin, maka pada berterbangan. Sawah-sawah pada meletak, bapak-bapak pada nganggur, makanya pada ngobrol. Gini nganggur baik sih, iya musimnya kapuk mabur kayak gue Pak. Sekarang udah ndak ada. Pohon randunya sudah tebangi karena sawahnya juga sudah ditanami rumah-rumah. Gitu ya. Kayak lagunya Nasidaria, sawah ditanami gedung dan gudang. Gitu ya. Ini masa paceklik yang Allah timpakan. Kemudian kata Anas bin Malik, ala ahdin Nabi, ketika zamannya Nabi. Jadi zaman Nabi, Allah pernah menguji orang-orang beriman dengan masa paceklik. Fabaynan Nabi SAW, ketika Nabi SAW sedang, ketika itu ya, yahtubu sedang khutbah, fi yaumi Jum'atin pada hari Jumat. Qoma a'robiyun, telah berdiri a'robi. A'robi itu berarti orang Arab dari pedesaan. Lagi khutbah, tahu-tahu berdiri. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, halakal malu. Halaka telah binasa al malu harta. Hartanya apa tadi Pak? Kuda, terus kambing, itu harta. Ya. Kalau sekarang harta apa? Duit, ya. DUIT, duit. Cuan. Doku, fulus. Sampai orang sekarang itu mindsetnya duit. Kalau diminta tolong mesti tanya begini, anak duitnya apalah Kak? Jadi semuanya harus duit sekarang. Padahal tidak harus duit Bapak Ibu. Uang juga boleh ya. Fulus juga boleh. Sampai ada orang pusing ditanya, kenapa pusing? Mikirin duit Pak. Duitnya mikirin jenengan apa ora? Ora, lah gue kan rugi Pak. Pusing mikirin duit, duitnya orang mikir. Jadi duit jangan dipikiri Pak Ibu. Tapi dicari kan. Dipikir dong orang digoleti masa ketemu. Dulu ketika saya masih madrasah, orang-orang dewasa kalau musim tadi, musim Allah tangguhkan hujan karena mereka nganggur pada ke Jakarta. Ditanya, pan pada ngendi? Bawah. Bawahku duduk ngesor duduk Pak. Bawah itu pergi. Ngendi ngasap. Ini ngendi Jakarta. Apa sih? Luru duit. Maka bayangan saya karena masih anak-anak, oh ini Jakarta berarti duit tinggal letak gitu kan karena luru. Ternyata bekerja di sana ya. Nanti kalau Allah sudah turunkan hujan, mereka pada pulang ya, pada macul di sawah. Sekarang tanda karena pabrik-pabriknya sudah Allah kirim ke Brebes ya. Jadi tidak usah ke sana, di pabriknya sudah dekat. Sawahnya malah tidak ada yang garap sekarang. Apa yang dia minta tadi? Karena halakal malu, jadi hartanya pada binasa.
Waja'al iyalu ja'a ju lapar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Keluarganya pada kelaparan. Kenapa kelaparan? Ya karena tanah tidak bisa ditanami. Maka lapar. Terus apa yang dia minta? Fad'ullaha lana. Nih, coba bandingkan dengan umatnya Nabi Musa. Nabi Musa kalau kalau umatnya minta Nabi Musa kan ngomongnya gini. Ud'u lana rabbaka. Berdoalah Anda kepada Tuhanmu. Tapi orang Arab Badui ini bilang begini, fad'ullaha, berdoalah kepada Allah lana untuk kami. Jadi dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi kalau Bani Israel, ud'u lana rabbaka. Berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Orang belum menyebut Allah. Kali ini kan fad'ullaha lana. Berdoalah kepada Allah berdoalah kepada Allah ya Rasul lana untuk kami. Kenapa tidak berdoa sendiri? Ya ada Rasul yang doanya makbul. Dia sudah berdoa. Tapi belum Allah kabulkan, maka datang kepada Rasul. Ini namanya tawasul kepada orang yang solih. Kan kalau Rasul yang doa kan cespleng Bapak Ibu. Tahu cespleng ya? Mandi. Mujarab. Mandi dari ini. Mujarab cespleng. Ini nanti ketahuannya. Doanya belum selesai saja langitnya sudah gelap, wong yang doa Rasul. Ya. Kemudian kata Anas bin Malik, farofa'a yadaihi. Rasul langsung mengangkat tangan. Wa ma nara bis sama'i faza'atan. Kata Anas, aku tidak melihat di langit faza'atan. Ketika Rasulullah baru mengangkat tangan, langitnya masih jernih, masih bersih, tidak ada awan. Langkah teduh sing lampreng sa benang-benang aja. Fawalladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini sama dengan wallahi gitu ya. Ma wadu'aha. Tidaklah Rasulullah menurunkan tangannya hatta sehingga saros sahabu awan beriringan amsalal jibali kayak gunung. Doanya rampung, tangannya turun, langitnya langsung gelap. Summa kemudian lam yanzil an mimbarihi. Sebelum Rasulullah turun dari mimbarnya, hatta sehingga ro'aitul matoro, aku melihat hujan turun. Khutbah lanjut, Rasulullah belum turun dari mimbar, hujannya sudah mulai turun. Yatahadaru ala lihyatihi, sampai air hujannya membasahi jenggotnya Rasul. Berarti gendengnya pimen Pak? Ya kan gendengnya atapnya pakai itu. Pakai daun korma. Sehingga ketika hujan ya merempes. Hebatnya para sahabat Jumatan, hujan, airnya masuk ke masjid, tidak ada yang bubar Pak. Tidak kemudian pelayon pada balik itu tidak ya. Tetap Jumat. Iya, ini hebatnya para sahabat ya. Makanya Bapak Ibu kalau ada waktu luang, baca biografi seorang sahabat saja. Itu diteladani. Karena mereka orang yang ketemu Rasul, dididik oleh Rasul, mereka orang-orang terbaik. Kita nyontoh satu orang aja, kita akan jadi orang yang baik. Ya, ambil teladan dari mereka yang ketemu langsung dengan Rasul. Dididik oleh Maha Guru. Gurunya para guru itu Rasulullah. Rasulullah dididik oleh siapa? Oleh Allah. Lah Rasul kalau dalam tanda kutip ya melakukan sesuatu langsung dianggap keliru oleh Allah, langsung turun ayat. Seperti kisah turunnya Abbasa wa Tawalla sih. Ya, Abdullah bin Maktum datang, Rasulullah lagi ngadepi para pemuka Quraisy, Abdullah bilang minta diajar Islam. Rasulnya melengos.
Turun ayat abasa wa tawalla ang ja'ahul a'ma. Rasulullah melengos bermuka masam. Oleh Allah, jangan begitu ya Rasul. Dia yang datang hatinya bersih, suci dibandingkan para pemuka Quraisy ini. Rasulullah karena istri beliau, Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah cemburu dengan Zainab. Rasul sampai bersumpah tidak akan minum madu, turun at-tahrim. Ditegur oleh Allah. Jangan mengharamkan yang Allah halalkan hanya karena ingin mendapatkan keriduan istri-istrimu. Maka Rasulullah itu dijagani oleh Allah. Sehingga beliau disebut orang yang maksum, terpelihara dari dosa. Begitu lupa, Allah ingatkan. Allah ingatkan. Beliau kemudian mendidik para sahabat. Maka para sahabat menjadi generasi terbaik. Nah, kita harapannya ketika membaca biografi mereka, ada semangat untuk meneladani. Bapak Ibu, kalau mau mengambil teladan, ambillah orang yang sudah wafat. Pasti istiqomah orang itu. Ya kan? Kalau masih hidup, belum tentu. Maka kenapa kadang Bapak Ibu ngefans, pakai S ya, ngefans dengan seseorang, dikindili gitu kan. Begitu orangnya melentong, jengkelnya kan luar biasa. Ya, dipeluni temenanan kan melentong. Karena masih hidup. Iya. Maka kalau mau meneladani, teladanilah mereka yang sudah wafat dan sejarah telah mencatatnya sebagai orang soleh. Sahabat itulah. Kemudian generasi di belakangnya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Orang-orang soleh kita pelajari biografinya, kita teladani semangatnya, kita teladani bagaimana mereka berislam, kita teladani bagaimana mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya. Jangan kebanyakan nonton drama, Bapak Ibu. Ya. Nanti lama-lama hidup panjenengan kayak drama. Kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia drama. Lanjut. Famutirna yawmana zalika minal ghoda wa ba'dal ghoda walladhi yalihi hatta jum'atil ukhra. Kata Anas, kemudian hujannya turun sampai besok. Sampai besok sesudah besok. Sampai besok sesudah besok sesudah besok. Pimin ke Pak. Minal goda wa ba'dal godi. Besok sesudah besok. Lusa. Sesudah besoknya besok. Sampai Jumat berikutnya. Mantap. Hujannya turun sejak Jumat sampai Jumat. Saminggu full ya Pak. Wong kemarin hari apa sih? Senin ya? Senin apa Senin? Hari Senin, dina Senin. Benar apa tidak? Kalau hari Senin, dina Senin. Kita kadang-kadang suka tukar menukar gitu. Pak, besok hari Rebo. Kalau hari Rabu, dina Rebo kan gitu. Ya Jawa, Indonesia. Ya sambil memperbaiki kebahasaan kita. Mohon maaf kalau ada guru bahasa Indonesia, saya dimaafkan kalau keliru ya. Sampai dengan hari Jumat berikutnya, itu orang Arab tadi, Arab pedesaan tadi datang lagi. Berdiri lagi. Wa qama zalikal a'rabiyyu. Jadi laki-laki yang Jumat kemarin itu minta doain, minta hujan, kemudian dia datang lagi, terus ngomong, Ya Rasulullah wa ya Rasul, tahaddamal bina, bangunan-bangunan pada roboh. Nah dihudani seminggu. Wa ghariqal malu, harta-harta pada hanyut. Kambingnya hanyut, kuda-kudanya pada hanyut. Terus pimin. Fad'ullaha lana. Berdoalah kepada Allah
untuk kami. Agar apa? Agar hujannya berhenti. Jadi memang betul Bapak Ibu. Kata Rasul itu khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara tengah-tengah. Udan bayi ya malapetaka, ora udan ya malapetaka. Jadi yang bagus, yang sedang-sedang saja. Ngelih nemen ya langka tenagane, kewaregen ya ora kuat melaku. Iya, gue. Yang benar sedang-sedang saja. Sugi nemen ya orang melu ngaji, sibuk sih ngitungi duit bae. Orang ada duit, ya orang melu ngaji. Luru duit orang ketemu-ketemu ya. Tadi sih bener yang sedang-sedang saja. Yes. Khairul umuri awsat. Ngaji ngaltina ya bosan Pak. Ngaji kok bengi esok sore awan bengi ngaji suwe-suwe bosan. Ya sepekan sekali kan gitu ya. Di sini sepekan sekali di sana, sepekan sekali di sana gitu ya. Ngaltina. Iya, tapi kan ketemu masjidnya beda Pak. Semangatnya beda. Ke sini, oh ya, blimbing, Gang 2, besok malam, Segarawana. Kan semangatnya beda, jalannya beda sih ya. Terus nggak maning. Malam Senin, Alida ya Mas? Ora ya, ngesuk Kemandungan. Malam Selasa, Semanggi, malam Rebo, Baitur Rohim. Kan beda-beda. Yang ketemu juga beda-beda. Ya. Tapi kalau ke sini terus tiap malam, ya suwe-suwe ya. Bosan. Wong jenengan kalau makan ya Pak, pagi ponggol, awan tempe, bengi mendoan, saminggu misalnya, ya barang bisa minggu dileng nape, kan ini dileng nape. Kira kamu nih enggak ya? Oh kurang akeh, malah kurang akeh. Maksudnya saya jene kan. Ya manusia itu kan begitu Pak. Inilah hikmahnya Allah SWT memberikan kita ibadah beda-beda. Kalau malaikat ibadahnya sujud ya sujud terus sampai yaumul qiyamah. Ibadahnya ngikuti kita, raqib atid yang ngikuti kita sampai yaumul qiyamah. Ibadahnya nanyai di alam barzah ya nanyai aja, enggak pernah bosan. Kalau kita ibadahnya kan macam-macam. Makan ibadah, minum ibadah, cari nafkah ibadah, cari ilmu ibadah, itu ya. Tidur baca doa ya nanti dinilai ibadah semuanya supaya apa? Tidak bosan, beraneka ragam itu ya. Rasulullah SAW orang yang sangat pemurah, orang yang sangat penyayang, dimintai doa lagi. Oh ya berdoa lagi. Farofa'a yadaihi, ngangkat tangan lagi. Apa doanya? Kalau Jumat kemarin minta hujan, sekarang doanya gini. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujannya di sekitar kami, tapi jangan di sini. Yang namanya minta kan boleh dan sah. Maka Bapak Ibu, kalau hujan terus bisa doa pakai doa ini. Angkat tangan. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah hujannya jangan di sini, sekitar sini saja. Nanti yang sebelah sana doanya sama. Ya enggak usah khawatir, wong yang mengabulkan Allah, jangan enggak usah mikiri. Pak kalau sana doanya sama, enggak usah dipikiri. Kan tugas kita adalah meminta, memohon pengabulan itu urusannya Allah. Kemudian kata Anas bin Malik begini. Fama yushiru biyadihi ila nahiyatin minas sahabi illa in farojat. Setelah berdoa begini, Rasulullah memberikan isyarat. Dituding langit ya Pak. Yang tadinya Madinah gelap, kemudian in farojat. Awannya minggir. Sehingga wasorotil madinatu mislal jaubati.
ada lubang besar cerah, tapi sekeliling Madinah gelap, sehingga hujannya di sekeliling Madinah. Madinah tidak hujan. Wasalal wadi konatu syahron. Sampai daerah namanya Al-Wadi Konah itu tergenang air selama 1 bulan. Yang Rasul ya Pak, kan doanya makbul. Walam yaji akhadun min nahiyatin illa haddasa bil jauti. Tiap orang yang datang ke Madinah cerita, ningkana udan, gani ningkana orang. Ya yang ditungak nanti Rasul, ningkana aja udan ningkana. Tapi akhirnya kan sampai ke Madinah. Ya, itu boleh berdoa begitu. Atau kalau nyenengan lagi berkendara ya, terus langitnya gelap, ya bisa berdoa dengan doa ini. Allahumma khawalaina wala alaina. Atau bisa berdoa, ya Allah, tangguhkanlah hujannya. Kan boleh. Perkara tetap berg ya berarti udah dikabul. Kalau ternyata sampai ke rumah tidak kehujanan, ya tinggal Alhamdulillah, terima kasih Allah mengabulkan doa hamba. Kan begitu. Wong dikongkon dongaka, dikongkon minta. Dan Allah senang kalau kita meminta kepada Allah. Orang sang ngundang pawang, malah ngundang pawang. Dikongkon dongaka dengan Allah yang memiliki hujan, Allah yang memiliki langit, Allah yang memiliki semuanya, mintanya kepada pemiliknya. Jangan minta kepada pawang. Terus pawangnya nggak remote, dipencet di remote. Ya, jangan dipercaya yang begitu. Ya, kita orang yang beriman dan berilmu. Jangan percaya kepada orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Iya, ini sudah diterangkan hadisnya. Kita ke bab 36 ya. Babul insoti yaumal jum'ati wal imamu yahtubu wa idza qala li sahibihi ansit faqad lawo. Bab diam pada hari Jumat, imam sedang khutbah. Dan apabila seseorang berkata kepadanya angsit faqad lago, maka sungguh sia-sia. Yang sia-sia bukan sholat Jumatnya, tapi kebaikan mendengarkan khutbah Jumat. Makanya kita bersyukur sekali, Bapak-bapak, khutbah Jumat bukan syarat sahnya sholat Jumat. Kalau khutbah Jumat menjadi syarat sahnya sholat Jumat, bagaimana dengan yang tidak mendengarkan khutbah? Orang sah boleh sholat Jumat ya. Bagaimana dengan yang datang khutbah sudah selesai? Begitu datang, khotib sudah turun, mau ngimami, pimen ke Jumatan. Makanya ada pahala mendengarkan khutbah, ada pahala sholat Jumat, ada pahala seperti orang berkorban. Banyak kebaikan yang sudah Allah siapkan pada hari Jumat. Nah ini diperhatikan, kadang-kadang kan gini. Kita sholat Jumat, kemudian sampingnya ada yang ngobrol, apa ada anak-anak yang ribut. Kadang-kadang kan hati itu tidak nyaman, Bapak-bapak ya. Pengennya kan ngalok-ngalok gitu ya. Kata Rasulullah, ini di hadis 934, Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit wal imamu yahtubu faqad lagut. Ini sudah kita hafal hadis. Apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, angsit diam, imam sedang khutbah, maka kamu sia-sia. Jadi ini primen. Ya wis menang baik. Jadi walaupun bocah gemerah ya, anak-anak itu kayak sejak saya panjenengan anak-anak kan pada beli Pak. Kita kan pernah anak-anak ya, apa langsung tua? Jadi kalau sekarang kita lihat anak-anak ada khutbah terus pada rame blekedak, kita lihat ya paling ingat nyongnya lagi cilik kayak kue. Dejavu ya, mengingat dikandani tambah rame anak. Makanya menggunakan metode guru-guru kita. Guru-guru kita dulu ketika ngajar pada saat kita masih madrasah ibtidaiyah kan rame. Gurunya menang, bocah menang Pak.
Jadi anak-anak pun begitu. Ketika khutbah kemudian rame, khotibnya menang. Bocah menang. Mau khotibnya lekas, bocah lekas mana? Iya. Makanya kalau saya biasa gitu, Mas, dengerin dulu ya. Bentar lagi. Terus lagi naik. Menang, Pak. Nah, karena udah bentar lagi ditepati. Sudah mau bentar lagi khutbah kedawanan kok rame mana bocah. Jadi bentar lagi kan itu suwe kan. Bentar lagi ya. Itu. Atau kalau dia biasanya yang bilang, mohon Bapak dan Saudara yang membawa Ananda, mohon dengan sangat didampingi. Nah, ini bapaknya pada geser, anaknya dicekeli. Tapi orang ngomong, dicekeli. Kalau ditelengi kayak gitu. Kan ditelengi bapaknya kan beti, Pak. Ya betina kan macam-macam, bukan dikanyami, apa beti ngore disangoni kan macam-macam betina. Ya alhamdulillah. Sing rada angel kowe, sing bocah pada ning masjid, bapaknya orang ning masjid sing rada angel. Sing pan gandeng siapa ya? Tapi ya enggak apa-apa. Mereka generasi penerus kita. Kita kan sudah pada TUA. Jangan dibaca, Pak. Mengurangi semangat. Nah, kalau kita sudah tiada, nanti mereka gantinya kita. Kalau kecil kita ubrak-ubrak, awas, jadi masjid. Tung gede, kau nih masjid jawabannya apa? Lah kecilik kalingan orang oleh nih masjid, jadi kan juga dia orang gelem nih masjid. Ya makanya perlu dibimbing, dibersamai kan begitu ya. Dialog kalau kini sing halus. Biasanya kalau saya bocah gagah, mau kena ya, ilat maning. Memang ada masjid yang tidak ada anak-anaknya, Pak. Namanya Masjid Manula. Jamaah itu wah kebelang asing bocah cilik. Bocah cilik keweden anggar mono ladungi ya bubar. Jangan biarkan mereka ke sini, kita dampingi, kita arahkan dan kita doakan agar mereka menjadi penerus kita. Nanti kita akan meninggal, masjidnya mereka yang ngopeni, kita nyontoni. Jadi insya Allah menjadi amal yang terus menerus pahalanya. Ya, jadi jangan diganggu-ganggu. Ya memang begitu. Kadang ada ungkapan begini, bocah sakit angel-angel, orang kayak bocah gemian. Ya iya, bocah gemian tua-tua kayak bocah gemian. Kan bocah gemian. Bener ya? Ini kan bocah gemian bang. Tahun 2019 ki bocah, saya ki ya wis tua. Kadang-kadang suka begitu emosi. Bocah saya ki angel-angel ya iya, bocah saya ki bocah gemian ya wis tua-tua lah bocah gemian. Kita doakan ya. Bersamai mereka, insya Allah nanti seiring dengan pertumbuhnya pola pikir, kedewasaan, semakin nalar, semakin paham. Iya, prosesnya sama. Wong hidup itu ya terulang begitu. Orang menit mana? Semenit mana? Nganyang orang oleh. Orang oleh Pak. Karena hatinya orang oleh nganyang. Ya wis lah. Insya Allah satu kali pertemuan lagi Bapak Ibu di pekan depan ya. Nanti Ramadan tak libur. Tidak pantas Ramadan habis maghrib pengajian. Saya yakin lah ngasih teka. Pokoknya pada buka gitu ya. Nanti adanya kuliah subuh insya Allah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.